Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, novena Roh Kudus hari yang ke-6. Siapa yang dari awal sampai hari ke-6 ini terus ada? Astagfirullahalazim. Ternyata aja yang bolong-bolong juga ya. Ini juga datang kan akur, kalau nggak akur nggak datang. Kelihatan wajah-wajahnya. Ya. Tapi baiklah kita juga merenungkan kenapa sih katanya kita ini sudah dicurai Roh Kudus tapi terus memohon Roh Kudus. Ini memang karena proses kita untuk menuju kepada kekudusan itu. Banyak orang Katolik selalu berpikir kudus itu berarti suci, tanpa cacat, tanpa cela, tanpa dosa. Sehingga kadang-kadang kita sebagai orang Katolik ini menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk menghakimi begitu. Mudah sekali untuk mencaci tapi tidak melihat keterbatasan, kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Padahal kalau itu yang terjadi, justru kita tidak mampu menjadi kudus dalam kebenaran. Kudus dalam kebenaran itu sebuah proses. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini yang mau kita refleksikan bersama adalah doa Yesus kepada kita, kepada Bapaknya untuk kita. Kita diminta supaya kudus dalam kebenaran. Bagaimana menjadi orang kudus kira-kira? Ada yang tahu? Saya tahu loh. Pindah aja ke Kudus sana buat KTP, Kudus. Orang mana Pak? Kudus, begitu kan. Orang mana Bu? Orang Kudus, Romo gitu. Tapi bukan itu yang mau kita refleksikan sekarang. Saya menggunakan permenungan dari Paus Fransiskus. Kudus itu bukan lagi seolah-olah kita mau lepas atau meninggalkan keduniawian yang jahat ini, atau mungkin bertapa di mana sampai bertahun-tahun meninggalkan istri dan anak sehingga hidupnya kayaknya itu betul-betul dekat dengan Allah begitu. Tidak, bukan itu. Kudus itu justru bagaimana hidup kita ini menurut Paus Fransiskus itu harus selalu menjalankan 3 hal ini. Yang ini juga dalam rangka menjadi gereja yang sinodal itu berjalan bersama. Pertama adalah selalu menciptakan dan hidup dalam sebuah komunio. Komunio itu artinya persekutuan, artinya komunitas, persekutuan dalam cinta, persekutuan dalam kasih. Kalau mau hidup kudus dalam kebenaran, maka kita harus mampu menjaga hidup dalam komunitas. Hidup dalam komunitas yang selalu mencintai, selalu berbagi, selalu saling mendoakan satu sama lain, selalu bagaimana menumbuhkan harapan dan semangat lagi begitu. Nah, ini di sini membentuk, menciptakan komunio yang seperti itu atau tidak? Saling menguatkan, saling menjaga, saling mendoakan atau tidak? Mendoakan fraternya tidak, mendoakan romonya. Wah, ini kayaknya pendoa-pendoa ini ya. Tapi jangan mendoakan diri sendiri terus. Kadang-kadang kita perlu mendoakan gereja-gereja, karena gereja ini bukan gereja yang sempurna. Gereja kita ini gereja yang berproses. Bukan dalam hal fisik, banyak hal. Kadang-kadang kita masih selalu jatuh, masih belum sempurna. Itu yang kita butuhkan, doa-doa itu. Romonya didoakan, umatnya didoakan, untuk saling bagaimana membangun dan mengimpun hidup dalam komunitas persekutuan cinta. Maka saya selalu mengatakan mulai dari keluargamu masing-masing saja dulu. Kalau keluargamu itu adalah komunitas cinta, otomatis aura yang keluar dari setiap pribadi adalah komunitas cinta. Tapi kalau keluarganya hancur, berantakan, tidak ada cinta di dalamnya, mustahil juga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi dalam sebuah persekutuan kasih itu. Ini pertama yang harus betul-betul kita ambil, betul-betul kita wujudkan agar kita kudus dalam kebenaran. Hal yang kedua menurut permenungan Paus Fransiskus, selain komunio adalah partisipasio. Apa itu kira-kira? Ikut serta kemana? Partisipasio itu artinya sadari, dulu sudah dibaptis, berarti salah satu makna baptisnya adalah menjadi
anggota. Astaga Tuhan, nggak tahu. Makna baptis nggak tahu. Makna baptis ada 4. 1, dihapus atau dilepas dosa asal dan sementara kalau baptis dewasa. Yang kedua, diangkat menjadi anak Allah. Yang ketiga, dikonfigurasikan dengan Kristus, disatukan dengan Kristus ada dalam diri kita. Yang keempat, anggota gereja satu kudus Katolik dan ora tahu belajar apa piye. Kalau di gereja ngantuk kayaknya ini. Ya. Nah, salah satu partisipasi tidak sadar makna baptis saya salah satunya adalah menjadi anggota gereja. Maka kita harus berpartisipasi sebagai gereja. Jangan lepas. Jangan tidak terlibat. Jangan tidak ikut serta tadi ya, kata ibu ya, ikut serta dalam apa? Banyak hal. Pelayanan, terlibat dalam bagaimana berbagi satu sama lain, dalam hidup menggereja. Makanya saya selalu bilang, ini novena Roh Kudus kenapa ya nggak pernah serame misa jam 10 gitu ya, siang atau pagi begitu. Karena apa ya, kadang-kadang masih banyak yang tidak tergerak untuk terlibat. Rosario di lingkungannya ada jumlahnya ada berapa? Bukan lingkungannya, umat di lingkungan rata-rata. Hah? Cuma 25 orang satu lingkungan yang Rosario. Totalnya saya tanya. Berapa persennya kan berarti? Kenapa ya? Mungkin tidak sangat tergerak untuk terlibat. Untuk menjadi kudus dalam kebenaran terlibat. Apapun, hal sederhana apapun, kita harus terlibat dalam pelayanan apapun. Tapi pelayanan juga jangan jadi orang yang baperan ya. Kadang-kadang gereja Katolik ini juga kesulitan. Orang ingin melayani tapi mudah baperan. Jadi tersinggung, marah, dendam begitu. Jadi hilang akhirnya. Pakai jilbab langsung habis itu begitu ya. Karena marah sama romonya, pakai jilbab, nggak mau lagi gua, padahal dulu lektor. Mau kayak gitu? Jangan ya. Nah, artinya partisipasi ini bukan hanya sekedar menyadarkan kita sebagai anggota gereja, tapi ya memang kita sebagai gereja harus terus terikat, terlibat, nggak bisa lepas. Dan ini harus disadari supaya kita ada dalam kekudusan. Kudus dalam kebenaran. Kalau ada orang Katolik dia lepas dari gerejanya, mustahil dia hidup menuju kudus dalam kebenaran ini. Yang terakhir, selain komunio, selain partisipatio, yang terakhir adalah misio. Misio apa? Misi, tugas perutusan kita sebagai gereja itu misi. Misinya mudah sebenarnya. Kalau bahasa sederhana dari Yesus tuh jadi garam dan terang. Mau jadi garam? Apa karakteristik garam? Lah ya asin, iyalah garam asin. Tapi artinya spiritual dari garam itu, dia itu membuat segala sesuatu itu menjadi enak, lezat, tapi tidak kelihatan. Iya enggak? Iya toh? Apa ada bakso kalau ada garamnya kelihatan makano, kalau muntah-muntah. Tapi ketika dia hanya secukupnya, tidak berlebihan dan tidak terlihat, karena dia siap hancur, dia siap lebur, dia siap tidak terlihat. Itu misi gereja Katolik begitu, menjadi garam. Nah, kalau menjadi terang gimana? Harus diletakkan di atas, harus bercahaya, menerangi yang gelap. Artinya apa? Kalau ada yang salah, bukan dicaci maki, bukan semakin dibuat gelap, tapi terang saya membawa dia untuk kembali bercahaya begitu. Ditegur dengan kasih. Itu misi kita. Kita bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghajar orang-orang yang seolah-olah bersalah begitu. Karena terang tadi. Dan sederhananya menjadi terang, bagaimana menjadi garam, bagaimana menjalankan misi sederhananya adalah ketika hidupmu itu bermanfaat. Itu aja.
Ketika hidupmu dalam hal sederhana sekecil apapun itu berguna, bermanfaat untuk orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjauhkan orang dari Tuhan, bukan malah membuat orang tidak bisa mengenal Allah begitu. Itu misi kita. Jadi ketika orang melihat kita, sikap, perilaku, kata-kata kita, orang semakin tahu Allah itu mengasihi, Allah itu mengampuni dan sebagainya. Allah itu senang berbagi dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kuduskanlah mereka dalam kebenaran itu bukan berarti kita terus lepas lari dari keduniawian, tidak, tapi justru hadir di dunia ini untuk sama-sama berproses hidup kudus dalam kebenaran. Maka mari kita ciptakan komunio kita, partisipasio kita, dan misi kita harus betul-betul kita jalankan. Dan mintalah kepada Roh Kudus agar itu semua bisa kita mulai dari lingkungan-lingkungan terkecil kita, keluarga kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.